Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini 5 Juli 2021 sampai dengan besok ya, tanggal 6 Juli 2021. Jadi hari ini hari Senin 5 Juli 2021 jam 1 lebih 16 ya waktu Indonesia bagian Barat. Saya bahas langsung untuk sahamnya ya. Jadi yang pertama saya bahas TBIG. Jadi TBIG ini sudah saya bahas juga di analisa saham sebelumnya. Hari ini dia mencoba untuk breakout di atasnya ini ya. Ini swing high sebelumnya di 3430. Jadi hari ini memang naik ke atas 3400. Jadi yang sudah buy tinggal aja pasang trailing stop atau stop loss ya. Pasangnya di mana? Pasang di 3290 dan 3250 ya. Kalau yang mau buy one weakness ya tetap tunggu aja di area 3000 sampai dengan 3100 ya. Jadi tunggu lagi. Sebelumnya harusnya sudah buy ya. Yang di sini sudah berhasil rebound naik ke atas 3100 buy ya. Tapi kalau belum buy, kalau mau buy on weakness ya tunggu lagi di area 3000 sampai dengan 3100. Kalau yang mau tambah lagi atau buy high sell higher ya atau average up boleh kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3400. Kalau buy sekarang boleh nggak partner? Boleh aja asalkan jangan terlalu banyak ya, banyak bertahap. Pasang stop lossnya di 3290 dan 3250. Kalau naik lagi ke atas 3400 tambah lagi, naik lagi ke atas 3500 tambah lagi, dan seterusnya ya. Kemungkinan besar kalau dia berhasil breakout ke atas 3600 maka target berikutnya adalah 3800 dan 3900. 3900 kurang lebih area Fibonacci extension 161,8%. Itu untuk TBIG. Kemudian berikutnya untuk Arto ya. Jadi kalau kita lihat di sini Arto dia sudah berhasil naik lagi ke atas 13.500. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 13.500 dan 12.650 ya. Ini saran buy on weakness sudah saya berikan sebelumnya, harusnya sudah buy ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak partner? Boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 13.500 dan 12.650. Kalau misalnya sudah terlalu jauh ya pasang yang agak dekat ya di level 13.150 ya, itu stop lossnya. Jadi buy sekarang boleh nggak partner? Boleh ya, jadi belinya bertahap. Tapi kalau naik lagi ke atas 14.000 tambah lagi, naik lagi ke atas 14.500 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut ya, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Memang Arto ini dia masih istilahnya setelah breakout dari 12.650 dia masih konsolidasi di area 12.650 sampai dengan 15.000 ya. Jadi tunggu aja, sabar aja ya. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 15.000, kemungkinan target price berikutnya kurang lebih sekitar 16.500 ya. Jadi tambahnya setiap kelipatan 500 saja. Cukup untuk analisa saham harian untuk Arto. Berikutnya analisa saham harian untuk bank. Di bank ini sudah saya informasikan ya. Yang mau buy boleh ya. Ini garis-garisnya sudah saya sebutkan. Pasang aja stop lossnya di 3180 dan 3080 ya. Hari ini kan sudah berhasil naik ke atas 1400. Jadi kalau sudah tambah ya nggak apa-apa. Kalau yang belum tambah, kalau mau buy up atau buy high sell higher, boleh buy kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1400 buy ya. Kalau buy sekarang boleh nggak partner? Boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 3180 dan 3080. Tapi belinya bertahap. Naik lagi ke atas 1400 tambah lagi, naik lagi ke atas 1500 tambah lagi. Kemudian kalau naik lagi ke atas 3670 partner boleh tambah lagi, boleh ya. Target price berikutnya di mana? Kurang lebih 3900. Jadi kurang lebih seperti itu untuk emiten bank. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk friend ya. Jadi friend hari ini breakout setelah koreksi ya. Ini area buy on weakness saya sudah sarankan sebelumnya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 123, boleh buy up partner, boleh buy back nggak? Nggak boleh ya, maaf ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 123 boleh buy. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 123 dan 119 ya, seperti itu ya. Jadi selama di atas 119 dia masih cukup potensial ya. Jadi pasang stop lossnya 123 dan 119. Kalau mau buy sekarang boleh aja. Kemudian buy-nya bertahap aja karena volumenya dia masih cenderung lesu ya di sini ya, masih di bawah rata-rata 5 harinya dan ini juga menurun ya. Jadi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 129 tambah lagi, naik lagi ke atas 132 tambah lagi ya. Kalau naik lagi ke atas 135, kemungkinan besar dia berhasil breakout ke atas 137 ya, dengan target terdekatnya di 150 ya. Jadi di sini ada Fibonacci retracement 78,6%-nya di 143-an ya kurang lebih ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Kalau dia naik lagi ke atas 150, kemungkinan target price berikutnya adalah di area 168 ya. Itu untuk friend. Oke, berikutnya untuk AGII. Jadi AGII ini dia memang suka membentuk ekor panjang ya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1600 dan 1550. Yang buy on weakness tetap sama ya di area ini ya, 1000
410 sampai dengan 1450 ya. Ini yang mau buy on weakness di sekitar area Fibonacci retracement 50%. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Ntar boleh, asalkan pasang stop lossnya di 1590-an ya, kurang lebih sini ya. Sebentar saya lihatkan dulu ya. Ini low-nya hari ini dia di level 1600, jadi pasang aja 1600 dan 1550 stop lossnya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi bertahap aja ya, tetap ya. Kalau naik lagi ke atas 1650 tambah lagi, naik lagi breakout ke atas 1700 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi kembali ke atas 1700, ada kemungkinan dia akan menguji level 1800 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1800, maka target price berikutnya bisa naik lumayan tinggi ya. Sebentar, ini agak pelan. Berikutnya di 2100 ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus, jadi pasang aja trailing stop. Kalau buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya, karena dia kenaikannya sebelumnya memang volumenya nggak seberapa liquid, hanya dalam kurang lebih 2,5 mingguan ya, sampai 3 mingguan ya, dia volumenya agak tinggi karena sentimen COVID ya, terus terang aja ya, oksigen ya, karena akan mengalihkan gasnya ke industri kesehatan ya, tabung oksigen ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan masih bisa tetap lanjut naik ya, seperti itu ya, asalkan buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut ya, uptrendnya masih cukup bagus, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kemudian berikutnya untuk emiten saham ini sudah saya bahas di analisa saham mengenai itu ya, PPKM ya, Jawa Bali ya. Jadi silakan cek videonya. Ini 700 sudah saya ajukan average up ya. Jadi yang sudah punya tinggal pasang aja stop lossnya di 6750, maaf 670 dan 650. Seperti itu ya. Jadi kalau buy on weakness Pak Sunar tunggu di mana? Ya terpaksa tunggu di area 580 sampai 590 buy on weakness. Kalau misalnya nggak dikasih ya buy high sell higher aja ya, tapi buy-nya bertahap. Jadi sekarang buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, misalkan pasang stop lossnya di 670 dan 650 ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Naik lagi ke atas 725 tambah lagi, naik lagi ke atas 750 boleh tambah lagi. Target price-nya di Fibonacci extension 261,8% ya, sekitar 850. Ini 800 untuk average up ya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 800 boleh tambah lagi. Maka kemungkinan besar dia tercapai target 850 ya. Ya mudah-mudahan bisa ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk BBHI. Jadi ini garis-garis BBHI sudah saya berikan. Dia kalau berhasil breakout lagi ke atas swing high-nya ini ya, 25 Juni ya. Jadi boleh buy up ya. Jadi kalau yang lagi nonton, namun catat ya, lumayan profitnya ini sudah breakout. Maka yang sudah punya tinggal pasang aja stop lossnya di 4000 dan 3640 ya, atau trailing stopnya ya kalau sudah buy di bawah ya. Kemudian kalau mau tambah lagi Pak Sunar, kalau naik ke atas 4300 boleh tambah lagi, target price berikutnya sekitar 5000. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4300, tambahnya setiap lipatan 100 saja sampai 5000 ya, mudah-mudahan tercapai. Yang mau buy on weakness sebelumnya saya kasih area 2300 sampai dengan 2500 karena dia sudah breakout naik ke atas ya. Kemudian kalau yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 3000 sampai dengan 3250 ya, sekitar sana. Intinya kalau dia turun koreksi, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 3250 barusan buy. Tapi buy-nya bertahap ya. Kalau dia naik lagi ke atas 3640 tambah lagi, naik lagi ke atas 4000 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk BBHI. Uptrendnya masih cukup bagus. Jadi tetap baca fokus ya kepada garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Naik ke atas 4300, kenaikan 100 ya. Jadi naik ke atas 4400 tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap aja ya, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah ya. Pasang trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk BHAT. Nah, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi tinggal nunggu aja target price berikutnya di 735. Yang sudah punya pasang stop lossnya di 690 ya. Kalau turun banyak 690 kemungkinan dia akan menguji lagi level 645an kurang lebih ya, 645 sampai 625. Jadi yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area 625 sampai 645. Sebelumnya saya sarankan di area 600 sampai dengan 610 ya. Tapi berhubung dia sudah naik lagi breakout higher high, jadi tunggu aja di area 625 sampai dengan 645 ya. Kemudian target berikutnya 735. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 735, target price berikutnya di mana Pak Sunar? Saya menggunakan extension aja ya, Fibonacci extension ya. Jadi kalau saya tarik Fibonacci extensionnya, kalau dia berhasil naik ke atas 735, target berikutnya kurang lebih sekitar 800 sampai dengan 820 ya. Ini saya berikan garis-garisnya.
Jadi kalau dia naik lagi ke atas 820, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk mencapai target price di sekitar Fibonacci extension 161,8% ya, di sekitar area 900 ya. Jadi itu untuk BHAT. Kemudian berikutnya untuk di GNS. Di GNS ini sudah saya bahas juga di analisa saham PPKM Jawa Bali ya. Jadi untuk masa PPKM sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini saran average up sudah saya sarankan ya di garis-garis ini. Tapi kok turun lagi Pak Sultan ya, kan saya sudah sarankan juga pasang trailing stop ya. Jadi harusnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas, kalau gagal ya banyak pasang trailing stopnya di bawahnya ya. Jadi kalau dia turun lagi melindungi profit yang sudah ada seperti itu ya. Jadi diatur sendiri, yang sudah punya pasang aja trailing stop di 1335 ya dan 1250 seperti itu. Kalau yang mau buy on weakness, sebelumnya saya sarankan di bawah ya 950 975, tapi karena dia sudah berhasil breakout lagi, maka buy on weakness-nya kurang lebih di area 1200 sampai 1250, yaitu untuk di GNS. Artinya kalau dia koreksi, kalau dia berhasil naik rebound ke atas 1250 buy, naik lagi ke atas 1335 buy. Jadi tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi mudah ya. Kalau mau buy up atau tambah lagi ya, naik lagi ke atas 1400 tambah lagi, naik lagi ke atas 1450 tambah lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan dia mencapai target Fibonacci extension 261,8% di 1670 ya. Seperti itu. Jadi belinya bertahap. Kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 1335 dan 1250, yaitu untuk di GNS. Kemudian berikutnya untuk LPPF hari ini naik tinggi ya. Memang secara bisnisnya dia masih lesu ya. Jadi dia digoreng naik tinggi, nggak tahu ada aksi korporasi apa, saya nggak tahu ya. Tapi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 2100 harusnya tambah lagi ya. Yang rajin nonton dan mencatat ya, dan buy ya, lumayan profitnya. Naik lagi ke atas 2200, saya sudah sarankan juga average up ya. Target terdekatnya dia akan menguji 2320. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2200 dan 2100. Yang mau buy on weakness tetap tunggu di area 1835 sampai 15935. Jadi maksudnya kalau dia turun, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 1935 barusan buy, tapi buy-nya bertahap, naik ke atas 2000 tambah lagi, naik ke atas 2100 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang mau buy sekarang, buy hasil akhir boleh nggak Mas? Boleh saja buy sekarang, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 2200. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2320, boleh tambah lagi average up. Target price berikutnya di Fibonacci retracement 61,8% ya, kurang lebih di area 2600-an ya. Itu untuk LPPF ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2600, target price berikutnya di 2700. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik ke atas 2320, berikutnya setiap pelipatan 100 saja ya tambahnya ya. 2420 tambah lagi, 2520 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian untuk LPPF. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk IRA ya. Jadi IRA di sini dia masih testing area ini ya. 2180 belum berhasil breakout ke atasnya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2070 dan 1900. Buy on weakness tetap di area yang saya kotak ini nih ya, 1730 sampai dengan 1800-an kurang lebih ya. Kemudian yang mau tambah lagi, tunggu kalau dia naik ke atas 2180 tambah lagi, naik lagi ke atas 2250 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 2470, 2670 dan 2960 ya, kurang lebih seperti itu. Saya sudah bahas juga saham IRA ya di analisa saham PPKM Jawa Bali ya. Nanti silakan dicek lagi videonya. MSIN dia terbang lagi ya. Maaf, MSIN hari ini suspend ya hari ini ya. Sebentar saya cek dulu ya. MSIN dia ya hari ini suspend ya dia ya. Jadi saya skip MSIN. Berikutnya untuk MLPL ya. Jadi untuk MLPL di sini kita lihat dia berusaha rebound lagi ya. Jadi kalau mau yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 680 ya dan 630. Buy on weakness sana saya sebelumnya di area 605 sampai dengan 630. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sultan? Boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 680 dan 630. Kalau dia naik lagi ke atas 705 boleh tambah lagi, boleh ya. Naik lagi ke atas 720 tambah lagi, naik lagi ke atas 770 tambah lagi, breakout ke atas 810 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 855 dan 970. Itu untuk MLPL ya. Jadi dia cenderungan masih menguji 810 ya. Jadi minggu ini kemungkinan masih sideways di area ini ya. 630 sampai dengan 810 ya. Ini patokannya yang candle tinggi ini ya. Jadi belinya bertahap aja.
jangan terlalu agresif ya, karena rata-rata volumenya sudah mulai turun dan di bawah rata-rata 5 harinya ya untuk MLPL ya. Walaupun dia kondisi sekarang dia masih cenderung sideways ya. Jadi perlu diingat kalau dia turun di bawahnya 605, saran saya lebih baik jual dulu semuanya ya. Walaupun di sini ada lagi testing area 540 sampai 570 ya. Tapi menurut saya kalau di bawah 605 dia akan risiko turun lagi ke bawah ke area sekitar 350-an ya. Itu untuk MLPL. Kemudian berikutnya untuk MMLP ya. Jadi ini targetnya 900 sudah saya gambarkan sebelumnya, kurang lebih hampir tercapai ya. Jadi sudah punya silakan pasang trailing stop ya. Maksimum trailing stopnya di 825 dan 800. Kalau turun banyak 800, kemungkinan dia akan menguji lagi level 700 sampai dengan 600 kurang lebih di bawahnya ini ya. Kalau mau buy on weakness, saran saya tunggu di area ini ya, sekitar 600-an ya, 600 sampai dengan 620. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu sana. Kalau mau tunggu kalau yang tipe buy high sell higher, Pak Sunar, boleh nggak buy high sell higher? Boleh-boleh saja kalau mau buy high sell higher ya, asalkan buy-nya bertahap. Sekarang buy pasang stop loss-nya di 825 dan 800. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 900 tambah lagi, naik lagi ke atas 950 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi buy-nya bertahap aja, high risk ya, risikonya tinggi ya. Jadi jangan terlalu ngotot ya, jangan terlalu banyak-banyak ya, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Oke, kemudian satu lagi ya, karena tadi MSCI kan kena suspend PRDA ya. Jadi PRDA ini Prodia ya. PRDA ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya, PKPM ya. Selamat bagi yang rajin menonton, mencatat dan buy ya. Ini sudah tembus 5250 ke atas ya target price-nya ya. Oke, berikutnya Pak Sunar, kalau sudah punya pasang trailing stop-nya di mana? Pasang aja trailing stop-nya di 5250 dan 4990 ya stop-nya. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya tunggu aja di area sekitar 4660 sampai dengan 4840 ya. Itu areanya ya kalau mau buy on weakness, tunggu di sekitar ini ya. 4660 4840. Jadi kalau dia koreksi, dia berhasil rebound atau mantul ke atas 4840 barusan buy ya. Banyak bertahap naik ke atas 47990 tambah lagi, naik lagi ke atas 5250 tambah lagi. Yang sudah punya kalau mau average up tambah lagi ya. Kalau naik ke atas 5425 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Target price berikutnya di sekitar 5800 dan 6000 ya. Itu target price-nya. Jadi kalau mau tambah lagi Pak Sunar, boleh nggak? Boleh aja, tapi setiap kelipatan 25 ya. Jadi 5425 kalau mau tambah lagi boleh, kemudian naik lagi ke atas 5450 tambah lagi, naik lagi ke atas 5475 tambah lagi dan seterusnya. Saya nggak gambarkan garis-garisnya ya, pokoknya diingat aja setiap kelipatan 25 boleh ditambah. Yang mau buy high sell higher boleh, silakan ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif, secukupnya aja, naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Jangan takut ketinggian ya, uptrendnya masih cukup bagus, tapi bukan berarti belinya di puncak ya. Memang uptrendnya masih bagus. Kalau misalnya takut ini puncaknya Pak Sunar ya, kan kita nggak pernah akan tahu ya puncaknya di mana ya. Ya kita pasang aja trailing stop dan stop loss ya, belinya bertahap aja. Jadi stop lossnya atau trailing stopnya pasang di 5425 dan 5250. Buy high sell high, buy sekarang boleh ya. Nanti naik lagi ke atas 5575 boleh tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Nah kurang lebih cukup ya untuk saham-saham untuk hari ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.